video ini saya akan membahas tentang kasus pajak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kasus pajak apa saja yang terjadi di Indonesia? Negara Indonesia dalam melindungi dan mengatur warga negaranya harus menjalankan fungsi dengan baik. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerima yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu, salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pemungutan pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara dan sebagai salah satu pengumpulan dana untuk menjalankan fungsi perekonomian negara berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun pada setiap negara. Di samping itu, pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan public goods. Namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk mencapai hal yang dimaksud, diperlukan suatu kesadaran di bidang perpajakan, yaitu dengan kesadaran masyarakat agar dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini dimaksudkan karena melalui adanya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan akan mengakibatkan peningkatan jumlah pembayaran pajak dalam suatu pemahaman yang pengaruh kepada kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus meningkat. Sebagai konsekuensinya, semakin banyak jumlah potensi sengketa pajak yang terjadi. Diketahui bahwa pungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self-assessment. Sistem self-assessment adalah sistem pungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sesuai dengan peruraian tersebut di atas, diperlukan adanya suatu lembaga peradilan dengan suatu undang-undang yang dapat menjamin hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga dapat memberikan atau menjatuhkan putusan hakim atas sengketa-sengketa pajak dengan suatu proses yang lebih sederhana, cepat, dan murah. Dengan demikian, putusan lembaga peradilan pajak tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan undang-undang perpajakan secara baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak sebagai wajib pajak. Jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang diselesaikan dilakukan penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir 2009 sampai 2012. Terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun untuk perkiraan kerugian negara mencapai lebih dari 1,13 triliun rupiah. Selama 4 tahun tersebut,
92 kasus telah dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan dan 69 diantaranya telah divonis di pengadilan dengan keputusan penjara dan total putusan denda pidana hampir sebesar 4,3 triliun rupiah. Kasus tindak pidana di bidang perpajakan selama ini didominasi oleh kasus faktor pajak tidak sah atau fiktif dan bendaharawan. Pelaku selama 4 tahun terakhir dilakukan oleh 68 wajib pajak badan, 14 wajib pajak bendaharawan, dan 10 orang wajib pajak orang pribadi. Kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang sangat menonjol adalah kasus pajak ASEAN Agri dengan total kerugian negara mencapai 1,25 triliun rupiah. Kasus tersebut telah diputus Majelis Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan 2 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun serta denda pidana sebesar lebih dari 2,5 triliun rupiah. Kasus ASEAN Agri pada awalnya diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat sebelum akhirnya dibatalkan dengan putusan kasasi MA. Berapa kasus besar lain yang telah divonis pengadilan selama 4 tahun terakhir, yaitu kasus Sulasindo Diagatama dan total kerugian negara lebih dari 27 miliar rupiah, dan Sumber Tani Niaga dengan total kerugian negara hampir 77 miliar rupiah. Kasus Sulasindo Niagatama divonis pengadilan 2 tahun penjara dan denda pidana sebesar 336 miliar rupiah. Sedangkan kasus Sumber Tani Niaga divonis pengadilan 2 tahun penjara dan denda pidana sebesar lebih dari 306 miliar rupiah. Pada tahun 2013, diharapkan pengadilan telah memberikan putusan terhadap 32 berkas P21 kasus tindak pidana perpajakan dari tahun 2010 sampai 2012 yang belum divonis. Optimalisasi penanganan tindak pidana di bidang perpajakan membutuhkan konsistensi dalam penegakan hukum dan kerjasama DJP dengan lembaga penegak hukum di luar DJP. Untuk mencapai kondisi tersebut, selain menetapkan rencana strategis yang akan dicapai DJP, telah menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga penegak hukum di luar DJP, yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan Kejaksaan Agung, meliputi kerjasama penyidikan pajak, pengamanan kegiatan dan pelaksanaan tugas DJP, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, kerjasama dalam proses penindakan dan penuntutan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan APBN selalu melibatkan lembaga-lembaga terkait dan disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. Diketahui bahwa penguatan arah kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berjalan
berkelanjutan, dan pengadilan dengan 4 langkah utama, yaitu: yang pertama, pengendalian defisit dalam batas aman melalui optimalisasi pendapat dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja. Yang kedua, efisiensi belanja negara melalui refocusing dengan kegiatan yang lebih produktif serta mendukung berbagai program prioritas sesuai visi dan misi Presiden, meliputi dukungan sektor pendorong pertumbuhan pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri, pemenuhan kewajiban dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan, pengurangan kesenjangan antara kelas pendapatan dan antar wilayah, dan pembangunan infrastruktur konektivitas. Selain itu juga dilakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Yang ketiga, pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Yang terakhir, pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi, antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta pinjaman yang terukur. Kenapa APBN yang sudah disusun dapat mengalami perubahan? Hal ini sangat wajar seperti kita ketahui bersama bahwa yang menjadi pokok perubahan APBN ke APBNP 2015 adalah unsur-unsur sebagai berikut. Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan kondisi perekonomian terkini sebagai dasar penyusunan APBNP 2015. Yang kedua, optimalisasi penerimaan pajak non-migas dan cukai untuk mengkompensasi penurunan PNBP karena dapat menurunkan harga minyak dunia. Yang ketiga, perubahan belanja pemerintah pusat, terutama adanya pengalihan subsidi energi kepada program-program prioritas yang lebih produktif. Yang selanjutnya, peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, penurunan defisit APBNP 2015 menjadi 1,90% terhadap PDB untuk menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal. Yang terakhir, perubahan pembiayaan anggaran, antara lain untuk menyertai modal negara PMN, terutama dalam rangka peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan dalam mendukung agenda prioritas nasional. Kesimpulannya, pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan public goods. Namun, bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk mencapai hal yang dimaksud, diperlukan suatu kesadaran di bidang perpajakan, yaitu dengan kesadaran masyarakat agar dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Tetapi dalam hal ini, masih banyak yang lupa akan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga total kerugian negara lebih dari 27 miliar rupiah.
dan sumber tani niaga dengan total kerugian hampir 77 miliar rupiah. Sekian materi yang saya bawakan. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.